Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji regresi linear sederhana dengan judul Pengaruh Harga dan Permintaan terhadap Jasa Perawatan Rambut Salon Ratna di Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang per bulan November 2021. Berikut nama-nama anggota kelompok kami, yaitu ada Aleda Istiqomah Suherman, Acila Nurmarda Sofwa, Dia Kartika, dan saya Dinda Soba Maulani, Armawati Agustin, Gunawan Lesmana, Haya Maharani Lubis, Carmila Agustin, Maharani Aulia Anggraini, Melinia Yanuar, dan Wina Aprilia Zahra. Analisis regresi linear sederhana itu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Maksudnya adalah apakah ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Kita memerlukan dua syarat, yaitu yang pertama, data yang kita miliki harus valid dan reliable. Yang kedua, normal dan linear. Berikut keterangan harga jenis perawatan yang ada di Salon Ratna. Potong rambut 25.000, smoothing 350.000, warnai rambut 100 sampai 150.000, rebonding 300.000, dan creambath 50.000. Selanjutnya adalah keterangan data yang diperoleh perharinya dari tanggal 1 November sampai tanggal 30 November 2021. Pada tanggal 1, Salon Ratna mendapatkan 450.000 dengan 4 pelanggan yang melakukan smoothing, potong rambut, dan creambath. Dan seterusnya dari tanggal 2 sampai tanggal 30. Selanjutnya adalah langkah input data pada SPSS. Di sini kami mempunyai dua variabel, yaitu variabel X dan Y, di mana variabel X yaitu pendapatan salon dan variabel Y itu adalah jumlah pelanggan. Pada kolom desimal dibuat menjadi 0 karena para pelanggan itu jumlahnya selalu bilangan bulat. Kemudian input ke 30 data tersebut di dalam data view. Kemudian setelah itu kita pilih menu analyze, lalu regression, kemudian linear. Setelah itu muncul menu linear regression. Di dalamnya ada kolom dependen dan independen. Kolom dependen diisi dengan variabel Y yaitu jumlah pelanggan, dan variabel X di kolom independen yaitu pendapatan Salon Ratna. Lalu pada bagian metode pilih enter, lalu tekan OK, kemudian keluar output SPSS-nya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dia Kartika Afriani. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan melanjutkan menjelaskan mengenai output SPSS regresi sederhana. Yang pertama, menggunakan metode enter. Untuk menggunakan metode enter, kita menggunakan tabel variabel entered atau remove. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear sederhana. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yaitu persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana itu sendiri yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk mengetahui persamaan tersebut, kita menggunakan tabel koefisien. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 2,038 plus 0,04x. Untuk membuat persamaan tabel tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di unstandardized coefficient, di mana hasilnya adalah A sama dengan angka konstan pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar 2,038 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa jumlah pelanggan atau variabel Y akan bernilai 2,038 apabila variabel pendapatan Salon Ratna atau variabel X bernilai konstan atau 0.
B. Angka koefisien regresi pendapatan salon Ratna pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, variabel pendapatan salon Ratna memiliki koefisien regresi sebesar 0,004. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika kenaikan satu satuan variabel pendapatan salon Ratna, maka jumlah pelanggan akan menaik sebesar 0,004. Yang ketiga yaitu uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Hipotesa penelitian HO yaitu tidak ada pengaruh pendapatan salon Ratna terhadap jumlah pelanggan, sedangkan HA ada pengaruh pendapatan salon Ratna terhadap jumlah pelanggan. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Maka uji hipotesis dilakukan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama membandingkan nilai signifikan atau nilai Z atau p-value dengan alpha yaitu 0,05. Seperti yang sudah ada, kita mengambil dari tabel ANOVA. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai signifikan atau Z. Yang pertama berpengaruh jika nilai signifikan atau Z kurang dari alfa yaitu 0,05. Yang kedua tidak berpengaruh jika nilai signifikan atau Z lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05. Kesimpulannya, berdasarkan nilai T dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 3,969 lebih besar dari T tabel yaitu 1,701. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan salon Ratna atau variabel X berpengaruh terhadap variabel jumlah pelanggan atau variabel Y. B. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan tidak berpengaruh jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Berdasarkan dari nilai T, dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 3,969 lebih besar dari T tabel 1,701, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan salon Ratna berpengaruh terhadap variabel jumlah pelanggan. Maka dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima dan H0 ditolak. Kemudian yang keempat, analisis koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur, yaitu besar kekuatan korelasi atau hubungan dengan arah korelasi atau hubungan positif negatif. Hasil perhitungan analisis korelasi di atas dapat disimpulkan bahwa R sama dengan 0,600 termasuk korelasi positif kuat karena berada di antara 0,5 sampai 1,0 dan arah korelasi positif adalah searah. Maka jika pendapatan salon Ratna mengalami kenaikan, maka jumlah pelanggan juga mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika pendapatan salon Ratna menurun, maka jumlah pelanggan juga mengalami penurunan. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada nilai R-square yang terdapat pada tabel model Suneri. Hasil dari data output di atas dapat diketahui bahwa R-square sebesar 0,360, artinya pengaruh pendapatan salon Ratna terhadap jumlah pelanggan sebesar 36%, sedangkan sisanya sebesar 64% jumlah pelanggan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Demikian video presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.